Hello, welcome to Drama Tata Channel, favorite drama review. Kali ini kita akan review drakor The Wonderfuls, kisah para sahabat yang tanpa sengaja mendapat kekuatan superhero. Action, seru, kocak, dan lucu dibalut sweet romance. Happy ending. Untuk full episode dapat lihat di Netflix. Please like and subscribe. Dokter mendiagnosa penyakit jantung Chani semakin parah. Sementara Chani merasa hidupnya monoton dan membosankan. Dia hanya bekerja mengupas bawang di restoran neneknya. Chani ingin pergi berlibur sebelum penyakitnya semakin parah. Karena stres dengan kondisinya, Chani membuat keributan di pasar. Lin Jong memperhatikan perilaku Chani yang aneh. Lin Jong bekerja di balai kota bagian pengaduan masyarakat. Son Gyeong berkali-kali mengajukan pengaduan mengenai genangan limbah fenol yang menurutnya berbahaya dan harus ditangani oleh pemerintah. Seorang warga juga memperingatkan Eun Jong agar berhati-hati hidup di kota Haesong. Eun Jong curiga pada koper yang dibawa oleh Chani. Baru-baru ini ada laporan warga yang hilang dan Eun Jong melihat Chani membeli beberapa perkakas yang biasanya dipakai oleh para penjahat dan penculik. Namun ternyata isi koper Chani hanyalah barang-barang pribadi untuk pergi berlibur. Eun Jong diam-diam meneliti ulang kasus Wonder Kidder yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dia tinggal sendirian di tempat sederhana yang tidak tertata. Setiap kali dia melihat file itu, hatinya teriris dan hancur. Ketika Eun Jong berusia 7 tahun, dia tinggal di panti asuhan di Haesong. Namun, panti asuhan bekerja sama dengan ilmuwan Dr. Ha Won-don untuk melakukan eksperimen uji klinis ilegal terhadap anak-anak panti asuhan. Setelah menjalani berbagai percobaan, beberapa anak panti memperoleh kekuatan dan sebagian tewas. Eun Jong memiliki kekuatan psikokinesis. Dari balik sel tahanan, Eun Jong melihat sahabatnya kesakitan saat menjalani eksperimen. Eun Jong berteriak agar dokter menghentikannya. Kemarahan Eun Jong memicu kekuatan dahsyat hingga mengakibatkan ledakan yang menghancurkan lokasi eksperimen. Eun Jong selalu bermimpi buruk saat dia berada di panti asuhan. Dia berpikir seandainya dia tidak masuk panti asuhan, apakah kehidupannya bisa normal? Siapakah ibunya? Apakah keluarganya masih ada? Eun Jong berusaha menemukan ibu kandungnya. Chani meminta sahabatnya Kang Robin dan Pak Son untuk berpura-pura menculiknya dan meminta uang tebusan pada nenek. Namun tiba-tiba Chani kena serangan jantung dan tewas. Pak Son dan Robin sangat sedih juga ketakutan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan jenazah Chani di tempat limbah fenol. Namun aksi mereka dilihat oleh Eun Jong. Karena terkejut membuat Pak Son, Robin serta jenazah Chani tergelincir dan ketiganya jatuh di genangan limbah fenol. Eun Jong melihat tubuh Chani dan memastikan bahwa Chani sudah tewas. Kemudian tiba-tiba jenazah Chani menghilang, lalu tiba-tiba Chani muncul lagi, namun dalam keadaan hidup. Robin, Pak Son, dan Eun Jong terkejut melihat Chani bangkit dari kematian. Chani berkata pada Pak Robin dan Pak Son untuk merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka bertiga sangat terkejut saat nenek datang menjenguk ke rumah sakit. Karena takut, Chani bersembunyi di lemari dan tiba-tiba dia menghilang dan muncul ke tempat yang tidak dia kenal. Lalu tiba-tiba dia balik lagi ke lemari rumah sakit. Eun Jong datang ke rumah Chani untuk memastikan siapa Chani sebenarnya. Karena Eun Jong yakin Chani sudah tewas, tapi kenapa dia bisa hidup kembali? Robin dan Chani mengatakan bahwa itu hanyalah mati suri dan bukan mati sebenarnya. Saat di panti asuhan, Eun Jong mempunyai teman yang jantungnya tidak bisa berhenti, hingga dia tidak bisa mati. Namun temannya adalah anak laki-laki, sedangkan Chani adalah perempuan. Eun Jong ingin memastikan Chani punya kekuatan tidak bisa mati. Dengan kekuatan psikokinesis, Eun Jong menghancurkan rumah kaca. Namun saat ketakutan dan jantungnya berdetak kencang, Chani tiba-tiba berteleportasi ke kapal di tengah lautan. Kemudian Chani berteleportasi lagi dan kembali ke area rumah kaca, lalu dilempar oleh Eun Jong. Chani, Chobin, dan Pak Son tahu bahwa Eun Jong juga mempunyai kekuatan super.
hingga mereka ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Apakah ini akibat mereka terkena limbah fenol? Lalu tiba-tiba mereka melihat mobil polisi kecelakaan. Jenny dan Robin berusaha menarik polisi yang terjebak di dalam mobil. Namun Jenny dan Robin sangat terkejut saat melihat wajah dan tubuh polisi tersebut lunak seperti jelly. Polisi itu dulu yang datang ke lokasi pembuangan limbah fenol. Jenny kesal karena Encong tidak mau ikut terlibat membantu dan hanya melihat dari jauh. Saat api mulai berkobar, Encong sangat khawatir dan menggunakan kekuatannya dari jauh untuk menarik tubuh Robin. Namun entah mengapa tiba-tiba kekuatan menempel pada Pak Son kambuh dan dia menempel erat pada mobil. Situasi mendebarkan ini membuat kekuatan Robin muncul dan mampu menarik tubuh Pak Son. Lalu Encong melempar mobil yang terbakar. Jenny senang karena akhirnya Encong mau bekerja sama. Jenny datang ke kantor balai kota dan mengatakan apabila Encong tidak mau mengajarinya cara mengendalikan kekuatan, maka Jenny akan mengatakannya pada semua orang. Encong berkata kekuatan mereka harus dirahasiakan. Bila tidak, maka nyawa mereka akan terancam. Setelah keluar dari balai kota, Encong memperhatikan ada orang yang mengikuti Jenny. Saat Kim Palho akan mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh Jenny, lalu Encong datang melindungi Jenny. Palho dulu juga termasuk anak panti yang menjadi kelinci percobaan. Encong terkejut saat Jenny mengajak Robin dan Pak Son untuk berlatih kekuatan mereka. Jenny bisa berteleportasi dari gudang menuju lokasi Encong. Jenny sangat terkejut saat melihat di tempat Encong berada sedang terjadi pertempuran. Kim Palho menggunakan kekuatan gravitasi untuk mengangkat barang-barang ke udara dan melemparkannya pada Encong. Secara refleks, Jenny melindungi Encong dan memeluknya. Jenny membawa Encong berteleportasi ke tempat di mana Aurora berada. Jenny sejak dulu selalu ingin melihat Aurora. Jenny sekarat, namun dia bahagia karena di akhir hidupnya dapat melihat Aurora yang indah. Darah mengalir deras dari pembuluh darah yang disobek di leher Jenny. Encong berusaha menghentikan pendarahan di leher Jenny. Jantung Jenny berhenti berdetak, tapi Encong masih terus melakukan CPR. Jenny tewas mengenaskan kehilangan banyak darah. Encong syok melihat Jenny tewas di depan matanya. Setelah beberapa saat berlalu secara ajaib, tiba-tiba Jenny bangkit dan hidup kembali. Encong sangat terkejut. Jenny yang jelas-jelas sudah mati bisa hidup kembali dan luka sayatan lehernya sembuh dengan sendirinya. Jenny membawa Encong berteleportasi kembali. Encong pingsan tidak sadarkan diri. Tubuhnya penuh dengan luka. Jenny merawat Encong dengan rasa iba karena Encong mengigau dalam tidurnya memanggil-manggil ibunya. Encong akhirnya menyetujui permintaan Jenny untuk mengajari mereka bertiga mengendalikan kekuatan. Namun hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Terjadi kekacauan antara Jenny, Pak Son, dan Robin. Setelah sekian lama, Encong dapat tersenyum kembali. Encong menceritakan tragedi yang terjadi di panti asuhan. Saat sahabatnya kesakitan menjalani eksperimen, tiba-tiba kekuatan Encong memuncak hingga mengakibatkan ledakan besar. Encong meminta Jenny bertanya pada neneknya dari mana donor jantungnya berasal. Cerita nenek membuat hati Jenny merasa sedih dan bersalah. Karena uji coba klinis, ada satu anak yang jantungnya tidak bisa berhenti berdetak. Setiap kali dia mati, selang beberapa waktu jantungnya akan hidup kembali. Akibat ledakan itu, otaknya rusak, namun dia tetap hidup. Dokter memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dokter mengambil jantungnya dan transplantasi pada jantung cucu pengurus panti yang sejak kecil sakit jantung.
Enjong membius Cheney dan menyerahkannya pada Dr. Howardon. Sebagai gantinya, Enjong mendapatkan file identitasnya yang sebenarnya sebelum dia masuk panti asuhan, siapakah ibu kandungnya dan keluarganya. Kang Robin mengamuk saat tahu Enjong menyerahkan sahabatnya Cheney pada para penculik. Kekuatan Robin memuncak dan mengangkat tubuh Enjong hingga akhirnya Enjong dapat mengalahkan Kang Robin dan menenangkannya. Sebagai salah satu pengurus panti asuhan, nenek merasa bersalah pada Enjong yang tidak berhasil dia selamatkan. Sebagian anak yang lepas dari eksperimen kemudian diasuh oleh nenek hingga mereka dewasa dan mandiri serta hidup normal. Enjong akhirnya bersedia bekerja sama dengan nenek untuk menyelamatkan Cheney dari Dr. Howardon. Cheney berada di meja operasi, jantungnya akan ditransplantasi ke tubuh pria tua renta miliarder yang akan membiayai eksperimen Dr. Howardon. Tiba-tiba Enjong menerobos masuk laboratorium dan menarik Cheney dari ruang operasi. Hati Enjong lega karena dia tidak datang terlambat. Cheney, Enjong, Robin, dan Pak Son mendapat serangan dari pasukan bersenjata api. Enjong mengerahkan kekuatannya dan terjadilah ledakan, mengalahkan semua pasukan bersenjata api. Cheney melihat wajah Enjong yang penuh dengan rasa bersalah. Lalu perlahan Enjong menundukkan dan mencium Cheney dengan lembut. Enjong lega karena Cheney selamat. Cheney terkejut namun sekaligus senang karena dia juga menyukai Enjong. Ini adalah ciuman pertama yang selama ini dia nantikan. Cheney dikejar oleh para pengikut sekte, lalu Enjong menarik dan memeluknya dengan erat. Enjong meminta Cheney untuk berteleportasi membawa Robin yang terluka ke tempat yang aman. Ini hanya alasan agar Cheney keluar dari lokasi pertempuran yang berbahaya. Enjong bertarung hidup dan mati melawan Kim Pal-ho. Pertarungan dimenangkan oleh Enjong dan Kim Pal-ho tewas mengenaskan dengan luka serangan balik di sekujur tubuhnya. Cheney berteleportasi lagi, tapi kali ini dia membawa senjata gergaji mesin untuk melawan anggota sekte. Cheney membawa Pak Son berteleportasi ke tempat yang aman. Kemudian Cheney berteleportasi berkali-kali untuk membantu Enjong, tapi tidak bisa dimenemukannya. Enjong mendatangi Dr. Howardon untuk meminta pertanggungjawaban atas nyawa anak-anak panti asuhan yang tewas karena uji klinis ilegal yang dilakukannya. Sementara itu, puluhan senapan membidik sekujur tubuh Enjong. Dengan kekuatannya, Enjong mampu menghentikan ratusan peluru di udara, lalu membalikkan ke arah berlawanan. Dr. Howardon tertembak peluru yang dibalikkan Enjong. Seketika tubuhnya tersungkur, Enjong menatap pria tua kejam yang telah menghancurkan hidupnya, perlahan menuju kematian. Enjong meledakkan laboratorium agar tidak ada lagi korban seperti dirinya dan teman-temannya. Juran mencuci otak Enjong agar membunuh Cheney. Menyadari Enjong berada dalam kendali orang lain, maka Cheney seketika membawa Enjong berteleportasi agar lepas dari kendali. Saat tersadar, Enjong langsung memeluk Cheney dan meminta maaf tanpa sadar telah menyakitinya. Juran juga mengendalikan aparat kepolisian dan warga untuk menyerang Enjong, Cheney, Robin, dan Pak Son. Serangan yang bertubi-tubi dan tidak habis-habisnya. Mereka hanya bisa bertahan dan berusaha tidak menyakiti warga yang tidak bersalah. Sekte aliran sesat ingin meledakkan balon udara berisi racun fenol di tengah kota agar seluruh warga terinfeksi. Robin melempar Cheney dan Pak Son ke langit hingga sampai di balon udara. Pak Son menempel di balon dan Cheney memanjat, lalu Enjong menangkap Pak Son. Cheney berkonsentrasi agar dapat membawa balon udara berisi racun fenol berteleportasi bersamanya ke tempat yang jauh. Namun hingga saat balon udara mulai terbakar, Cheney belum juga berteleportasi. Hingga akhirnya saat balon sudah meledak dan terbakar, tiba-tiba hilang.
itu, Enjong terus menatap langit menunggu Jenny kembali dari teleportasi. Dia berusaha menangkap Jenny dari langit. Namun hingga keesokan harinya, Enjong terus menunggu dan hari-hari berikutnya terus menunggu di langit yang sama. Namun Jenny tidak kunjung kembali. Setelah 49 hari, Jenny tak kunjung kembali, membuat nenek menguatkan hatinya dan berusaha mengikhlaskan. Nenek membuat makam untuk Jenny agar arwahnya tidak penasaran. Namun saat makam bersama, nenek berkejutkan dengan kepulangan Jenny yang seperti gelandangan karena telah menempuh perjalanan pulang sekian lama. Kepulangan Jenny disambut dengan sukaria. Enjong berlari tanpa henti saat mendengar kabar Jenny telah kembali. Hatinya berdebar kencang seperti bermimpi melihat Jenny segar bugar. Enjong menggoda Jenny dan mengatakan dia akan kembali lagi setelah Jenny mandi. Namun Jenny mengatakan dia tahu Enjong merindukannya dan menantikannya. Jenny memeluk Enjong dengan erat, membuat hati Enjong hangat dan bahagia. Enjong, Jenny, Robin, dan Pak Swan, para pahlawan bersama mereka bekerja di balai kota untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Hidup Enjong tak lagi sepi dan sedih seperti dulu. Sekarang dia mempunyai kelompok sahabat sejati. Thanks for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. See you later on the next review. Bye bye.